Selamat siang Sobat Investor, kembali pada update mingguan pada hari ini tanggal 28 November 2020. Kita mulai dari grafik IHSG sendiri. Pada minggu lalu kembali naik ke level 5.780. Saat ini IHSG ini ada di tengah-tengah antara resistance jangka panjang di level sekitar 6.000 dan juga support menengah di sekitar 5.400. Nah, jadi kalau memang kita mencoba melihat apakah IHSG ini akan lanjut ke level resistance 6.000 atau enggak, kita coba lihat komponen IHSG. Nah, kalau kita tarik channel seperti ini, memang ada kemungkinan IHSG masih akan terus lanjut ke level di sini 6.000. Akan tetapi kita juga harus lihat komponen IHSG yang kita pikir masih mendukung untuk melanjutkan pergerakan IHSG. Kita coba lihat dari saham perbankan. Pertama kita lihat BBCA. Pada saat ini setelah sempat menuju level 33.000, terkoreksi di level 32.000, 31.750. Saat ini berada di support 20 moving average. Nah, apakah dia akan turun ke level 30.300? Di sini kemungkinan besar tidak. Jadi kalau memang BCA akan stabil seperti ini, dia tidak akan menurunkan level IHSG. Kita lihat yang lain, BBRI sebenarnya sudah break dari resistance 4.200. Nah, jadi ini kemungkinan bisa juga lanjut ke level resistance berikutnya. Kemungkinan sampai terus ke 4.750. Satu yang lagi yang kita harus lihat adalah Bank Mandiri. BMRI juga pada minggu lalu berhasil untuk menembus level resistance-nya 6.500. Juga dilihat volume tinggi di sini, semua masih positif. Nah, kalau BBNI memang sudah setengah jalan antara di sini supportnya 5.400, di resistance-nya di 6.800 kalau kita lihat dari weekly-nya. Seperti ini ya, di sini 6.800. Memang jadi setengah jalan, tapi BBNI sudah menutup gap di sini. Kalau memang sentimen tetap positif, bisa dipastikan BBNI lanjut ke 6.800. Nah, saham lain sebenarnya akan membantu IHSG untuk lanjut naik ke atas. Ini saham HMSP sebenarnya mencoba break di level 1.600. So far kita lihat volume mendukung ya, volume mendukung. Nah, kalau HMSP lanjut, saya rasa ini akan langsung menembus level 200 MA di sini. Jadi sampai mungkin 1.700 atau malah 1.750 dalam 1-2 minggu terakhir ini. Gambar yang serupa juga kita temukan dengan gudang garam. Jadi saat ini pun gudang garam masih belum turun ke level support di 42.000-nya. Sama seperti HMSP, jadi 200 moving average-nya berada dekat dengan 100 MA. Jadi kalau memang naik, dua level ini langsung tembus, kemungkinan besar bersamaan ya. Untuk wanti-wanti adalah dari sisi saham Telkom, memang sudah naik dari 5 November di 2.600 ke 3.500. Nah, 3.500 ini yang tergambar di sini merupakan resistance menengah dan juga sebelum-sebelumnya jangka panjang ya di sini di tahun 2019. Begitu juga di 2016 sebelum berhasil break ke level di atas ini. Jadi itu level yang kita harus tunggu-tunggu. Nah, ini karena sudah tertahan di sini, kemungkinan besar akan
konsolidasi atau terkoreksi. Jadi kalau terkoreksi pun yang kita harus lihat support berikutnya adalah di level sekitar 3100 yang lumayan kuat ya. Tapi ini kemungkinan juga tidak akan terjadi dalam 1 minggu. Nah, jadi kita harus lihat level itu. Nah, jadi kalau kita lihat semua kemungkinan ini, maka masih ada kemungkinan IHSG akan naik terus karena dari 5.800 ke 6.000 itu lebih sedikit lebih mudah dibanding dari 5.800 mungkin all the way ke 5.400 karena mungkin level short termnya adalah di level 5.520. Ini adalah 20 hari moving average yang akan tercapai terlebih dahulu. Jadi ya mungkin kita juga tidak terlalu berharap di level 6.000, tapi jangan terlalu kaget juga bila kenaikan IHSG terus berlanjut. Kita lihat juga dari IHSG kenaikannya dari sejak 6 November ini volumenya masih naik ya. Jadi ada transaksi dari big money untuk membeli saham-saham di Indonesia, terutama big cap. Nah, kalau kita lihat saham-saham lain yang sudah breakout, kita bisa lihat seperti saham-saham batubara. Sini Delta Dunia Makmur break di level 315. Nah, bila memang IHSG atau memang dari saham ini tersebut turun dengan volume rendah, mungkin kita juga bisa harus adalah entry point yang baik untuk membeli. Kita bisa lihat volume terus naik di sini dari 17 November sekalipun all the way kemarin juga masih lumayan tinggi. Saham kalau saham ini, saham Indi ini sudah terlalu tinggi dan supportnya juga tidak terlalu tidak terlalu dekat ya. Jadi di level tahap awal di sini 1.300, tapi yang lebih kuat sebenarnya di level 1.100. Saham lain seperti ITMG ini di 9.000 sudah break support jangka pendek mungkin di level 11.200. Tetap sudah tinggi ya, tapi mungkin juga kita bisa lihat di sini yang lebih kuat 10.000. Begitu. Oke, itu saja update dari minggu ini. Semoga bermanfaat.